Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NRP 54181112190, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandaran. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa video pembelajaran ini adalah video yang pertama saya publikasikan di channel YouTube saya. Dengan tujuan yang pertama sebagai tugas praktek dari mata kuliah manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandaran. Yang kedua, saya ingin berbagi pada teman-teman mengenai materi manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandaran. Dikarenakan adanya peluang besar bagi rekan-rekan yang mempunyai ijazah perikanan Ankapin atau Atkapin 1 untuk menjadi seorang syah bandar di pelabuhan perikanan. Jadi, untuk meningkat waktu, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandaran. Ini adalah outline mengenai materi manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandaran. Materi yang pertama yaitu manajemen pelabuhan perikanan yang berisi diantaranya yang pertama, definisi manajemen pelabuhan perikanan. 2. Landasan hukum pelabuhan perikanan. 3. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan. Keempat, fungsi pelabuhan perikanan. 5. Klasifikasi pelabuhan perikanan. 6. Fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan. Yang ketujuh, pelayanan K5 di pelabuhan perikanan. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang syah bandar pelabuhan perikanan yang membahas diantaranya 1. Definisi syah bandar di pelabuhan perikanan. 2. Landasan hukum yang terkait dengan syah bandar di pelabuhan perikanan. 3. Tugas dan wewenang syah bandar di pelabuhan perikanan. 4. Peluang kerja menjadi syah bandar di pelabuhan perikanan. Langsung saja kita masuk pada materi 1, yaitu manajemen pelabuhan perikanan. Nah, ini definisi manajemen pelabuhan perikanan. Dari kata manajemen sendiri adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Kemudian pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Oleh sebab itu, manajemen pelabuhan perikanan adalah suatu aktivitas pengelolaan ruang lingkup pelabuhan perikanan guna
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Kemudian landasan hukum pelabuhan perikanan. Dasar hukum pelabuhan perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Lebih jelasnya lagi, kita melihat peraturan dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Di antaranya yang pertama, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Kedua, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Kemudian Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan Pasal 11 Ayat 2. Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama studi kelayakan, yang kedua rencana induk pelabuhan perikanan atau master plan, yang ketiga desain rinci. Kita masuk pada studi kelayakan. Studi kelayakan disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana studi kelayakan. Kemudian dukungan ketersediaan sumber daya ikan dan wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia, dan selanjutnya keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan. Kemudian yang kedua yaitu rencana induk pelabuhan perikanan atau master plan, berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan. Kemudian yang ketiga yaitu desain rinci, disusun setelah memperoleh penetapan lokasi atau izin lokasi dari bupati atau wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Berdasarkan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan, pada pasal 26 menjelaskan bahwa wilayah pelabuhan perikanan dibagi menjadi dua, yaitu wilayah kerja dan wilayah pengoperasian. Wilayah kerja sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu wilayah kerja daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan pelabuhan, perkantoran, administrasi pelabuhan perikanan, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, tempat pelelangan ikan, suplai air bersih, es, dan BBM. Kemudian pos jaga dan tempat ibadah. Kemudian wilayah kerja perairan yang dipergunakan antara lain sebagai kolam pelabuhan, breakwater atau pemecah ombak, kemudian revetment atau turap, groin, dermaga, dan jetty. Kemudian yang kedua yaitu wilayah pengoperasian juga dibagi menjadi dua, yaitu wilayah pengoperasian daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses jalan ke pelabuhan perikanan, pemukiman nelayan, pasar ikan, dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelabuhan perikanan. Kemudian yang kedua yaitu wilayah pengoperasian perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur pelayaran ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal,
penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan atau WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Berikutnya, fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan diantaranya yaitu yang pertama adalah pembinaan buku hasil perikanan, yang kedua yaitu pengumpulan data hasil tangkapan, yang ketiga yaitu tempat penyuluhan pengembangan masyarakat, yang keempat yaitu operasional kapal perikanan, yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, yang keenam adalah kegiatan kesah bandaran, yang ketujuh adalah fungsi karantina ikan. Inilah 7 fungsi pemerintahan. Kemudian fungsi pengusahaan, yaitu yang pertama adalah pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan. Yang kedua adalah publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah pemantauan wilayah pesisir. Yang keempat adalah pengendalian lingkungan. Yang kelima adalah kepabeanan. Yang ketujuh adalah keimigrasian. Jadi inilah fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan di pelabuhan perikanan. Kemudian klasifikasi pelabuhan perikanan. Ada 4 tipe pelabuhan perikanan. Nah, yang pertama adalah pelabuhan perikanan dengan tipe A, yaitu pelabuhan perikanan samudra. Kemudian yang kedua, pelabuhan perikanan tipe B, yaitu yang bernama pelabuhan perikanan Nusantara. Yang ketiga yaitu pelabuhan perikanan tipe C, yaitu pelabuhan perikanan pantai. Kemudian yang keempat yaitu pelabuhan perikanan tipe D, namanya yaitu pangkalan pendaratan ikan. Nah, di klasifikasi pelabuhan ikan ini ada 2 kriteria, yaitu kriteria teknis dan operasional dalam menentukan pelabuhan tipe A sampai dengan tipe F. Kemudian berikutnya struktur organisasi pelabuhan perikanan sesuai dengan klasifikasi pelabuhan perikanan, yaitu yang pertama, inilah struktur organisasi dari pelabuhan perikanan tipe A, yaitu pelabuhan perikanan samudra. Kemudian yang kedua yaitu inilah struktur organisasi dari pelabuhan perikanan tipe B, yaitu pelabuhan perikanan Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu inilah struktur organisasi dari pelabuhan perikanan tipe C, yaitu pelabuhan perikanan pantai. Kemudian yang keempat, inilah struktur organisasi dari pelabuhan perikanan tipe D, yaitu pangkalan pendaratan ikan. Kemudian fasilitas pelabuhan perikanan. Fasilitas pelabuhan perikanan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama fasilitas pokok, yang kedua fasilitas fungsional, dan yang ketiga fasilitas penunjang. Fasilitas pokok diantaranya 1. Penahan gelombang atau breakwater, turap atau reservoir dan crane. 2. Dermaga, 3. Jetty, 4. Kolam pelabuhan, 5. Alur pelayaran,
6 jalan kompleks dan drainase, dan yang ketujuh adalah pelabuhan. Kemudian fasilitas fungsional diantaranya 1. Tempat pemasaran ikan atau TPI, 2. Navigasi pelayaran dan komunikasi, 3. Tempat penyedia perbekalan pada saat kapal melakukan operasi penangkapan. Yang kelima, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan. Yang kelima, tempat penanganan dan hasil pengolahan hasil perikanan. Yang keenam, perkantoran. Yang ketujuh, transportasi. Yang kedelapan, kebersihan. Dan yang kesembilan, pengamanan kawasan. Kemudian fasilitas penunjang diantaranya 1. Balai pertemuan nelayan, 2. Mes operator, 3. Wisma nelayan, 4. Fasilitas dan umum. Kemudian yang kelima, pertokoan. Yang keenam, pos jaga. Kemudian pelayanan K5 di pelabuhan perikanan. Pelayanan K5 merupakan kegiatan di pelabuhan perikanan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian lingkungan yang meliputi 1. Kebersihan, 2. Keamanan, 3. Ketertiban, 4. Keselamatan kerja, 5. Keindahan. Yang pertama, kebersihan, yaitu pengendalian lingkungan dalam lingkup kegiatan sanitasi, pengolahan sampah, pengelolaan limbah, drainase, kebersihan fasilitas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu keamanan, adalah pengendalian lingkungan dari aspek ancaman dari dalam pelabuhan dan luar pelabuhan, termasuk bencana alam dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, ketertiban, adalah pengendalian lingkungan yang meliputi keteraturan kedisiplinan di dalam lingkungan pelabuhan. Kemudian yang keempat, keselamatan kerja, yaitu pengendalian lingkungan yang meliputi pencegahan dari resiko kecelakaan dan kerusakan yang mencakup kondisi bangunan, peralatan, dan kondisi pekerja. Kelima, keindahan, yaitu pengendalian lingkungan dari aspek keserasian dengan lingkungan pelabuhan. Kemudian kita masuk pada materi 2, yaitu syah bandar di pelabuhan perikanan. Inilah definisi syah bandar di pelabuhan perikanan. Syah bandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Kemudian landasan hukum yang terkait pada syah bandar di pelabuhan perikanan. Dasar hukum syah bandar di pelabuhan perikanan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang syah bandaran di pelabuhan perikanan. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar. Kemudian tugas dan wewenang syah bandar di pelabuhan perikanan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 41 ayat 1, bahwa tugas dan wewenang syah bandar di pelabuhan perikanan ada 16, yaitu diantaranya 1. Menerbitkan surat persetujuan berlayar, 2.
mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. 3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan. Yang keempat, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Kelima, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut. 6. Memeriksa logbook penangkapan dan pengangkutan ikan. 7. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Kemudian ke-8, mengawasi pemanduan. 9. Mengawasi pengisian bahan bakar. 10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan. 11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. 12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan. 13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. 14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawasan kapal perikanan. 15. Menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan memeriksa sertifikat hasil tangkapan. Kemudian yang terakhir membahas tentang peluang kerja menjadi seorang sah bandar di pelabuhan perikanan. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Kemen KP nomor 6 tahun 2018 tentang rencana induk pelabuhan perikanan nasional menjelaskan bahwa jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia yaitu sebanyak 538 pelabuhan perikanan, di mana pelabuhan terbanyak di Indonesia yaitu di Pulau Jawa dengan jumlah 229 pelabuhan perikanan, dan paling sedikit adalah pelabuhan perikanan di Papua yaitu sebanyak 16 pelabuhan perikanan. Kemudian pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan berdasarkan kelasnya ada 113 pelabuhan perikanan, di antaranya 7 pelabuhan perikanan samudra, 18 pelabuhan perikanan Nusantara, 42 pelabuhan perikanan pantai, 44 pelabuhan pangkalan pendaratan ikan, 2 pelabuhan swasta. Pada saat ini jumlah sah bandar di pelabuhan perikanan sebanyak 118 orang dan jumlah petugas sah bandar di pelabuhan perikanan sebanyak 283 orang. Padahal idealnya satu pelabuhan perikanan ditempati 1 syah bandar dan 2 petugas syah bandar. Sehingga melihat kekurangan tersebut, bagi teman-teman yang bercita-cita menjadi seorang sah bandar, mungkin bisa mendaftar PNS dulu dengan catatan harus mempunyai ijazah perikanan yaitu Ankapin atau Atkapin 1. Setelah lolos menjadi pegawai negeri sipil, lalu ikut pelatihan menjadi seorang sah bandar di pelabuhan perikanan. Kemudian persyaratan mengikuti pelatihan syah bandar di pelabuhan perikanan, yaitu yang pertama harus sudah menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Yang kedua, memiliki Ankapin atau Atkapin 1. Yang ketiga, minimal diploma 3. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya jelaskan barusan adalah awal untuk kita menjajah ombak kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.